Patutlah air zam-zam tak habis-habis. Tambah terus. Kapan bertambah? Malam nisfu Sya'ban. Keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita sudah sampai. Nisfu Sya'ban itu nanti jatuh pada hari Rabu 8 April. Yang sekarang ada pena catat. Rabu 8 April. Malam Kamis. Itu 14 malam 15 Sya'ban. Adapun berpuasa pada bulan Sya'ban. Qad ja'at fihi ahadits. Di dalam tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban banyak kali hadis-hadis sahihah. Wa minal ulama'i minas salafi. Salaf. Dan di antara ulama dari kalangan salaf min ahlil Madinati, di antara penduduk Madinah wa ghairihim, Madinah, Syam, Yaman, minal khalaf. 3 abad pertama salaf, 4, 5, 6 sampai sekarang khalaf. Man ankara fadlaha. Ada di antara mereka yang mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ta'ana fil ahadits al-waridati fiha. Dan mereka mengatakan hadis tentang ini dhaif, tak bisa dipakai. Lakin dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Lakin akan tetapi alladzi alaihi katsirun min ahli ilmi, yang menjadi pedoman ahli ilmi ulama au aktsarihim min ashabina, sahabat-sahabat kami para ulama dari kalangan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim, dan yang bukan semazhab dengan kami, ala tafdhiliha, malam nisfu Sya'ban itu tafdhil afdal, wa alaihi yadullu nassu Ahmad. Begitu menurut teks dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri menyebutkan secara nas bahwa malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Li ta'addudil ahaditsil waridati fiha, saking banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ma yasduqu dzalika minal atharis salafiyah, dan banyak juga dari athar, riwayat-riwayat, pendapat-pendapat dari kalangan salafiyah, salaf 3 abad pertama. Wa qad ruwiya ba'du fadailiha fil masanid was sunan. Diriwayatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini dalam kitab musnad dan sunan-sunan. Musnad Ahmad bin Hanbal, musnad Daud Tayalisi, musnad Musarhad. Sunan Abi Daud, sunan Tirmidzi, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah, sunan Ad-Darimi. Wa in kana qad wudi'a fiha asya'un akhar, meskipun ada juga hadis-hadis yang wudi'a, hadis maudhu', hadis palsu. Tapi yang ada di dalam ini tidak ada yang palsu. Nah, adapun orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu, ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik malam ini untuk setahun ke depan. Maka sesungguhnya Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah berdoa. Tentang ucapan Ibnu Taimiyah tadi bisa dilihat dalam kitab Iqtida As-Siratul Mustaqim, juz 1 halaman 302. Begitu juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra, juz 5 340. Doa Umar Ibn Khattab, Allahumma in kunta katabta alayya syaqawatan aw dhamman. Kalau memang di dalam suratan takdirku di Lauhil Mahfuz aku sudah tertulis menjadi orang yang sengsara dan banyak dosa, famhuh, hapuskanlah takdirku itu, ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit. Sesungguhnya engkau kuasa untuk menghapus yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu, dan engkau kuasa juga untuk menetapkan seperti sedia kala. Wa indaka ummul kitab, karena Lauh Mahfuz induk segala kitab itu punya engkau. Faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan, jadikanlah tulisan takdirku menjadi sa'adah, kebahagiaan, wa maghfirah, dan ampunan. Sumber Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti, juz 4 661. Jadi kalau ada orang berdoa di malam nisfu Sya'ban, ya Allah takdirkanlah setahun ke depan baik-baik, maka itu ada dasarnya. Ini tentang beberapa. Adapun mengalihkan sesuatu yang tak baik menjadi baik,
Tayammun namanya. Mengambil momen. Karena memang pada bulan Sya'ban peralihan arah kiblat Nabi sampai menghadap ke atas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menghadap ke langit ya Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardah. Maka salatlah engkau menghadap kiblat yang engkau inginkan. Berpindahlah 180 derajat yang sebelumnya salat ke arah Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan jamaah semua diberikan rezeki berlimpah, badan sehat. Walaupun sekarang kesulitan tidak bisa umrah karena virus corona, sampai masanya nanti Allah beri kemudahan bisa berziarah ke Masjid Nabawi, tawaf sa'i dan umrah di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peralihan kiblat itu terjadi pada malam Sya'ban. Syekh Hasanin Muhammad Makhluf berkata, kata beliau, yang paling layak untuk dicontoh diikuti adalah Rasulullah SAW. Beliau kutip surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian kita wajib taat kepada Allah dan Rasulullah. Surat An-Nur 53. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia mendapat hidayah. Surat An-Nur 54. Malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan yang besar dibandingkan malam-malam yang lain. Ka fadli lailatul Isra'i wal Mi'raj fi syahri Rajab. Seperti malam Isra dan Mi'raj pada malam bulan Rajab. Seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Seperti malam Jumat. Banyak malam, tapi ada malam-malam yang dipilih Allah. Malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Jumat. Begitu juga dengan hari. Wa yaumi Arafata, hari Arafah tanggal 9. Wa yaumi Ashura, hari Ashura 9, 10, 11. Banyak Allah menciptakan manusia, tapi ada yang dipilihnya menjadi nabi, ada yang dipilihnya menjadi wali, ada yang dipilihnya menjadi rasul, ada yang dipilihnya menjadi ulul azmi. Itu hak prerogatif Allah. Banyak belahan bumi, tapi ada satu bumi yang dipilihnya, Masjidil Haram. Salat kita di situ sekali 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Nah, itu hak prerogatif Allah. Begitu juga dengan malam nisfu Sya'ban ini, itu Allah yang milih. Kita khususkanlah diri, kita ikut Allah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyiramkan dari atas khair, kebaikan-kebaikan. Ini ada kebaikan-kebaikan. Fi arba'i layalin sahha, 4 malam. Pertama, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua, wal fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Arafah, malam Arafah. Arafah itu 9 Zulhijjah, 8 malam 9. Berikutnya, ada 4 malam seperti siangnya, dan siangnya kalayalihinna, seperti malamnya. Siang, malam, malam, siang. Di malamnya begitu, siangnya juga begitu. Allah berikan keutamaan-keutamaan. Hari itu, malam itu Allah membebaskan orang-orang yang berdoa beribadah dari api neraka. Allah memberikan lipat ganda pahala. Kapan itu? Lailatul Qadri wa sabahiha. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Dan malam hari Arafah, malam Arafah. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dan waktu subuhnya. Wa lailatul jumu'ati wa sabahuha, dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Berikutnya, di antara kebiasaan yang dilakukan Allah Ta'ala pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, ayyazida fiha ma'a zamzam ziyadatan Allah. Allah menambah air zam-zam pada malam itu, tambahan yang berlipat ganda. Patutlah air zam-zam tak habis-habis, tambah terus. Kapan bertambah? Malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana bertambahnya air zam-zam, begitu pula bertambah kebaikan pada diri kita. Di malam itu ditambahkan Allah air zam-zam, di malam itu pula bertambah keberkahan. Maka jangan sampai tinggalkan malam itu kosong, hampa. Bangun.
Qum, bangun, fa'anzir, malam rahmat. Kenapa? Innallaha yarhamu min ummati fi hadhihi lailah. Allah mencurahkan rahmatnya kepada umatku pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Bi'adadi sya'ri agnabi Bani Kalb, sebanyak bulu kambing suku Bani Kalb. Tahqiq hadisnya sampai satu halaman disebutkan oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi, disebutkan dalam kitab Syu'abil Iman Al-Baihaqi, disebutkan 2 kali, yang kedua dalam Syu'abil Iman Al-Baihaqi, disebutkan yang ketiga kali dalam Syu'abil Iman Al-Baihaqi dengan sanadnya bersambung, disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Karena memang Allah malam itu menurunkan rahmat, maka malam itu disebut dengan Lailatul Rahmah. Waktu sama ayat disebut juga dengan Lailat Al-Ijabah, malam terkabulnya doa. Kenapa? Khamsu layalin la turaddu fiha da'watun. Ada 5 malam tidak tertolak doa pada malam itu. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak, dikabulkan Allah. Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul jumu'ati, malam Jumat. Wa lailatul aidain, malam Idul Fitri, Idul Adha. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, disebutkan Imam Ibnu Asakir, disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, disebutkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi 3 kali. Komentar Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa balaghana, telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Syafi'i, annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin, sesungguhnya doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Fi lailatul jumu'ati, malam Jumat. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, Syafi'i yang bergelar penolong, murid langsung Imam Malik bin Anas, ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal, berguru kepada Imam Syafi'i. Beliau mengakui tentang riwayat. Disebut juga dengan Lailatul Ghufran, Lailatul malam, Ghufran ampunan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yattali'u, memperhatikan. Allah wa huwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Tapi malam itu Allah ada perhatian khusus. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ilal ibadi, kepada seluruh hamba-hambanya malam itu dia tengok. Mana yang ngolor, mana yang ngorok, mana yang nongkrong, mana yang nonton, mana yang apa kerja umat malam itu. Fayaghfiru li alil ardi, semua yang ada di bumi yang berdoa, yang minta ampun malam itu, fayaghfiru, diampuninya. Illa rajulain, kecuali 2 orang. Pertama musyrik, orang yang masih syirik, masih kedukun, masih memuja pokok kayu, masih minta ke tuyul, ke hantu. Wa musyahin, orang yang belum berdamai, mutus tali silaturahim, itu dipending ampunan untuk dia. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq,